Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا الصباح وفي هذا اليوم سوف نبحث في اللغة العربية يعني في القواعد الثانية. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan di kawaid yang kedua. Kemarin minggu sebelumnya sudah membahas tentang kawaid yang pertama. Maka sekarang kita akan melanjutkan kepada kawaid yang kedua dan pembahasan dan tentang kawaid yang kedua. Masih ada beberapa kaitan dengan kaidah-kaidah yang sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung mulai untuk soal yang pertama. Di situ ada contoh atau soal hum titik-titik fi qa'atil ijtimai Surabaya. Jadi mereka titik-titik di aula pertemuan Surabaya. Nah, ini masih berkaitan dengan fiil yang kita bahas sebelumnya. Mungkin kita lanjut review ulang tentang fiil dan domir yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ke minggu lalu sudah dijelaskan tentang ad-domair atau domir yang ada pada kaidah bahasa Arab. Ini ada beberapa domir. Jika di sana itu memiliki ada kata domir hum, nah ini ada hum. Maka yang seharusnya dalam fi'il mudhari'nya itu yaqra'una itu memiliki tanda waw di sini, namanya waw jamak. Waw jamak di sini. Nah, seperti itu. Coba kita kembali lagi ke soal yang tadi. Hum titik-titik. Nah, sini jawabannya ada yang pertama yajtami'u, yajtami'una, tajtami'u sama yajtami'na. Nah, di sini Anda bahwasanya domirnya itu hum, maka yang lebih sesuai adalah yajtami'una. Ya-nya tidak berubah karena masih berupa orang yang ketiga dan memiliki ciri waw. Nah, sini ada waw, waw jamaah. Maka yang lebih tepat adalah yajtami'una. Jadi hum yajtami'una fi qa'idil ijtima'i Surabaya. Terus selanjutnya hadza qalamun jadidun titik-titik ahmarun. Ini pena baru titik-titik merah. Nah, kira-kira apa jawabannya yang sesuai? Coba kita masuk ke pembahasan. Di sini ada contoh tentang kalimat yang menjelaskan tentang warna. Di sini ada al-kitabu kabirun launuhu azraku. Al-jawwalu jadidun launuhu ahmaru. Jadi kitab ini besar, warnanya biru. Al-jawwal atau handphone ini baru, warnanya merah. Nah, gitu. Jadi untuk yang pertama ini merupakan kalimat yang berupa muzakkar. Itu untuk yang kedua. Nah, karena ciri-cirinya tidak memiliki yang namanya tak marbutoh, maka disebut dengan isim yang mudzakkar. Nah, di sini ada ad-darajatu qadimatun, sepeda yang lama atau yang kuno. Launuha zarqa'u, warnanya biru. As-sayyaratu jamilatun, mobil yang bagus, warnanya launuha hamra'u. Nah, di sini merupakan kalimat yang berupa muannas ini. Nah, di sini kan berkaitan dengan warna. Maka setelah kita mengetahui jenis kalimat ini berupa mudzakkar dan muannas, maka selanjutnya ketika menanyakan warna itu harus disesuaikan dengan sifat mudzakkar dan muannasnya. Contohnya di sini yang pertama, al-kitabu kabirun, launuhu. Nah, di sini menanyakan launun. Launun, hu-nya ini merujuk ke mana? Karena hu ini merupakan kata ganti dari sifat mudzakkar, maka di sini disesuaikan. Maka tidak boleh menggunakan karena di sini mudzakkar, tidak boleh menggunakan launuha. Nah, tidak sesuai karena yang sebelumnya itu berupa isim yang mudzakkar. Nah, di sini juga untuk menunjukkan warna, kalimat warna, kata warna itu juga harus
berupa mudzakkar. Azraqun ini adalah bentuk mudzakkar dari kata atau warna biru. Di Alkitabu kabirun launuhu azraqun, dan juga selanjutnya al-jawwalu. Nah, ini juga mudzakkar jadidun. Launuhu, nanti sesuaikan launuha ahmarun. Ahmarun ini bentuk mudzakkar dari warna warna merah. Jadi jika yang pertama itu berupa mudzakkar, maka kata-kata yang selanjutnya harus mengikuti yang pertama. Nah, untuk selanjutnya yang di bawah. Nah, jika kata yang pertama itu berupa muannas, itu ad-darajatu qadimatun launuha, maka disesuaikan ciri-cirinya untuk kata gantinya itu untuk muannas apa? Itu adalah h dengan tambahan alif. Dan juga di sini untuk kata warna juga mengikuti berupa muannas. Muannasnya dalam kata biru itu zarko, zarko. Kalau mudzakarnya itu azroku, kalau muannasnya zarko. Nah, begitu juga yang sayyarah. Sayyarah itu jamilatun launuha. Nah, di sini juga launuha hamra'u. Mungkin itu penjelasan tentang warna. Nah, warna coba kita masuk kembali lagi kepada pertanyaannya. Nah, hadza qalamun jadidun. Nah, di sini yang bentuk kalimat pertamanya apa? Qalamun. Qalamun itu tidak memiliki tak marbutoh. Maka ini merupakan ciri dari muzakkar. Maka di sini kita harus mencari, nah di sini juga kata ahmar. Ahmar itu merupakan bentuk muzakkar dari kata merah. Nah, seharusnya kalau misalkan itu muannas berarti bukan ahmar, tetapi hamraun. Itu maka di sini kata launun yang lebih sesuai dengan kata muzakkar, maka jawabannya adalah yang keempat. Launuhu. Hunya kembali kepada kolamun, warnanya. Memiliki makna warnanya. Nah, terus selanjutnya masuk kepada yadakhulu titik-titik fil hujrati. Mungkin kita masuk ke pembahasan terlebih dahulu. Nah, di sini ada kalimat misalkan yakhruju aliyun minal fasli yata'allamu at-talibu fil madrasati tajri as-sayyaratu fi syari. Di sini contohnya penjelasannya adalah tajri itu fiil, as-sayyaratu itu fa'il, al-fisari itu al-makan atau tempat. Contoh juga yang pertama, yakhruju itu fiil, ali itu fa'il, minal fasli itu keterangan tempat atau tempatnya. Maksudnya di mana? Nah, ketika ada sebuah fiil atau kata kerja, maka di situ pasti ada yang namanya fa'il yang mengerjakan. Contohnya di sini yakhruju aliyun. Nah, siapa yang keluar? Yakhruju ali minal fasli. Siapa yang keluar? Yaitu Ali. Dari mana keluarnya? Ya minal fasli, dari kelas. Ya ta'allamu. Belajar. Siapa yang belajar di sini? Atau libu atau siswa. Siswa itu belajar di mana? Di sekolah. Nah, juga sama. Tajari asyair. Tajari itu berjalan. Atau eh, yang berjalan apanya? Sayyarah. Siapa yang berjalan itu sayyarah gitu kan. Fisyari di mana? Di jalan. Nah, itu adalah kaidah ketika ada sebuah fiil maka itu pasti ada fa'ilnya atau ada yang mengerjakan. Tandanya apa ketika tandanya fa'il itu apa? Tandanya yaitu memiliki tanda bahwasanya setelah kalimat terakhirnya itu memiliki harokat dhammah. Yakhruju aliyu dhammah, at-talibu juga dhammah, asyairatu juga dhammah. Maka ini adalah ciri-ciri dari fa'il atau ciri-ciri dari eh, yang mengerjakan. Fa'il itu yang mengerjakan. Coba kita kembali lagi ke soal sebelumnya. Yadkhulu titik fil hujrati. Nah, di sini masuk. Itu siapa yang masuk?
Kalau melihat dari artinya itu al-hawa'u. Al-hawa itu memiliki arti udara. Jadi intinya yadkhulul al-hawa fil hujati. Udara masuk ke tadi di dalam kamar. Nah, kira-kira yang lebih sesuai apa? Karena di sini jawabannya adalah hawa. Karena tadi memiliki ciri ketika fa'il itu memiliki ciri adalah dhammah di akhirnya. Di akhir katanya memiliki harokat dhammah. Maka jawaban yang tepat pada jawaban yang ketiga. Yadkhulu al-hawa'u fil hujrati. Nah, terus selanjutnya itu berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Mungkin kita review ulang dengan materi yang sebelumnya. Itu tentang harfu jarrin. Nah, ini harfu jarrin ada min, ila, an, ala, fi, alba, alam, al-kaf. Nah, ciri-cirinya apa? Itu di akhir kalimatnya memiliki harokat kasroh. Seperti ini. Itu kalimat kata yang didahului oleh huruf-huruf jar. Coba kita melihat soal yang sebelumnya. Yasbahu asyababu an-nahri. Jadi yasbahu itu berenang. Al-syababu pemuda. Pemuda berenang sungai. Nah, kira-kira yang sesuai apa? Huruf jar dari keempatnya ini. Yang pertama itu fi memiliki makna di, yang kedua ila makna ke, ala di atas, min dari. Nah, kira-kira kalau berenang itu sesuai apa? Di, ke, di atas atau dari? Melihat dari konteks soalnya, maka yang lebih sesuai adalah kalimat fi atau huruf jar fi fin nahri. Yasbahu syababu fin nahri. Nah, terus selanjutnya ini berkaitan dengan uh, materi sebelumnya. Coba kita masuk lagi di sini. Nah, jika sebelumnya itu menggunakan yang namanya fi'il mudhari, apa tandanya? Ada yakhruju, yata'allamu, tajri. Nah, juga bisa memiliki yang menggunakan fi'il madhi atau fi'il yang telah lampau. Contohnya, kharaja Aliyun minal fasli. Ali telah keluar dari kelas. Ta'allama at-talibu fil madrasati. Ini siswa telah belajar di sekolah. Jarat asyayaratu fi syari. Nah, ini sebenarnya jarat ya karena ini berupa muannas. Jarat asyayaratu fi syari. Nah, di sini juga bisa menggunakan fiil madi. Fiilnya itu bisa berupa fiil mudhari atau fiil madi. Itu. Namun untuk failnya itu tetap kaidah failnya tetap dengan kaidah yang sebelumnya harus memiliki tanda yaitu dhammah. Nah, coba kita melihat lagi soalnya. Nah, titik-titik atiflu ala syariri. Jadi anak kecil di atas kasur. Nah, kira-kira apa yang sesuai fiil dalam jawaban di sini? Yang pertama itu tobakho, memasak. Nah, kurang sesuai karena ada keterangan tempatnya itu kasur. Ala sarir. Nah, kataba menulis. Masa menulis di atas kasur kurang tepat. Qoro'a. Nah, qoro'a itu biasanya kalau belajar membaca biasanya di ruang tamu atau di ruang di kelas. Nah, itu biasanya keterangan tempatnya ketika membaca. Terus yang ketiga, yang terakhir itu nama itu tidur. Nah, jika melihat dari keterangan tempatnya ala sarir, maka yang lebih sesuai adalah kalimat nama itu namat atiflu ala sariri. Jadi anak kecil telah tidur di atas kasur. Nah, masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Di sini ada hadoroh hadir fil jamiati sobahan di universitas pagi hari. Hadoroh, hadoroh itu hadir. Siapa yang hadir di sini? Ini membutuhkan yang sebuah fa'il. Di sini ada keterangan tempatnya fil jamiati, yang itu kampus. Maka yang lebih sesuai apa dari jawaban yang keempat ini? Karena semuanya memiliki kaidah yang sama atau memiliki tanda yang sama atau atajiru atau domah semua al-muhadiru as-saiku atau bibu. Coba kita telah satu-satu dari segi maknanya. At-tajiru itu memiliki arti pedagang. Al-muhadiru itu dosen atau pengajar. As-saiku
memiliki arti sopir, atau bibu seorang dokter. Nah, kira-kira ketika melihat dari pertanyaan fil jamiati, keterangan tempatnya adalah kampus, maka dari jawaban yang lebih sesuai adalah al-muha al-muhadiru. Hadara al-muhadiru fil jamiati sabahan. Nah, di sini ada kata sayyaratu Hasan fi syari'i. Nah, sini Hasan ini masih belum ada eh, harokatnya di belakang. Nah, kira-kira di sini yang lebih sesuai yang mana? Mungkin kita masuk kepada pembahasan terlebih dahulu. Nah, di sini ada contohnya kitabu Muhammadin baitu Aliyin darajatu Hasanin. Nah, ini misalnya ini dua kalimat ini disebut dengan al-idhofah. Disebut dengan al-idhofah. Nah, apa itu idhofah? Itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, atau bisa dikatakan dua kata yang digabung. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Yang pertama ada kitabun. Nah, kitabu Muhammadin berarti ini memiliki makna itu kepemilikan. Nah, kitabu Muhammadin, kitab miliknya Muhammad. Kitab Muhammad. Ada baitu Aliyin berarti rumahnya Ali. Darajatu Hasanin berarti sepedanya sepeda Hasan. Nah, sini kaidahnya apa? Untuk yang kata pertama itu di dhammah, yang kedua di kasroh. Dari idofah itu untuk mudofnya, kata yang pertama itu mudof, itu diberikan eh, harokat dhammah, sedangkan mudof ilaihnya itu di kasroh, Muhammad, Aliyin, Hasanin. Jadi untuk yang mudof itu harus diberikan harokat dhammah. Nah, kalau yang mudhof ilaihnya itu wajib di kasroh. Kita kembali lagi sebelumnya. Nah, saya rotu Hasan fi syarih. Nah, kira-kira saya rotu ini termasuk ke dalam bentuk mudhofnya. Hasan itu termasuk ke dalam bentuk mudhof ilaihnya. Maka ketika melihat kaidah sebelumnya bahwa mudhof ilaih itu harus di kasroh, maka jawabannya sesuai adalah dari keempat ini adalah yang terakhir. Itu saya rotu Hasanin Fisyari, yang memiliki arti mobilnya Hasan ada di jalan. Nah, terus masih berkaitan dengan yang sebelumnya, uh, ada uh, ada babun. Babun itu kata pertama, al masjidi maftuhun. Nah, sebelumnya kita masuk kembali. Nah, di sini ada perbedaan di antara yang tiga pertama dengan tiga yang kedua. Kalau yang tiga kedua, Kitabul Madrasati Babul Fasli Maidanul Jamiati. Ini juga sama, merupakan sebuah idofah. Yang pertama juga itu disebut mudhof, dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Namun bedanya apa? Karena di sini yang kedua itu berupa nama orang yang tidak bisa diberikan tambahan alif dan lam, maka di akhirnya itu dikasih yang namanya tanwin atau kasrotain. Nah, sedangkan untuk yang kedua, contoh yang kedua kita bul madrasati, karena ini berupa isim yang mana bisa dimasukin oleh al. Maka di akhirnya itu tetap kasroh, tapi hanya kasroh, tidak usah tanwin. Jadi kita bul madrasati. Juga sama memiliki arti kepemilikan. Kita bul madrasati memiliki arti buku miliknya sekolah. Babul fasili berarti pintu yang dipunyai oleh kelas. Medanul Jamiat berarti lapangan yang dimiliki oleh kampus. Nah, mungkin kita lanjut ke soal yang sebelumnya. Nah, di sini kan yang pertama tadi, ketika yang pertama ini berarti ini merupakan sebuah mudhof. Nah, ketika mudhof itu cirinya apa? Diberikan harokat dhammah. Nah, karena di akhir sudah tertera al-masjidi merupakan mudhof ilaih dengan ciri-cirinya, maka yang lebih sesuai pada kata bab ini yang memiliki
ciri berharokat dhammah di akhir. Maka yang lebih sesuai adalah babun. Alba, albabu. Kenapa bukan tanwin? Karena ini sebuah gabungan antara babul masjid. Tidak boleh tanwin, harus dhammah biasa. Nah, di sini sebuah gabungan karena idofah. Nah, untuk yang penjelasan selanjutnya masih ada kaitannya dengan yang tadi. Coba kita lihat penjelasan yang tadi. Nah, jika di qawaid 1 itu menjelaskan tentang al-mubtada dan khobar, al-masjidu wasi'un, al-faslu kabirun, al-kitabu jadidun. Itu di pembahasan qawaid yang pertama. Nah, di sini ada tambahannya. Nah, ketika misalkan yang sebelumnya itu adalah idofah. Adalah idofah. Nah, jika idofah itu juga diberikan sebuah khobar, maka contohnya seperti ada di sini. Maidanul jami'ati wasi'un. Nah, kenapa ini wasi'un? Karena ini masih merujuk kepada al-maidan, menunjukkan karena sini berupa mudzakkar, maka di sini juga berupa mudzakkar itu. Jadi bukan kepada jamiahnya yang ditujukan. Wasi'unnya itu yang luasnya itu merupakan kepada al-maidan. Nah, terus yang kedua juga babul fasli kabirun, pintu kelas yang besar. Babul masjidi maftuhun. Jadi pintu masjid maftuh itu terbuka, malah terbuka. Jadi di sini al-maidanul jam itu merupakan mubtada. Mubtadanya itu berapa? Mubtadanya itu merupakan idofah. Jadi idofah yang menjadi mubtada. Seperti ini. Idofah yang menjadi mubtada, maka diberikan khobar seperti ini. Maka khobarnya mengikuti kata yang pertama, bukan mengikuti kata yang kedua. Maka ininya khobarnya mengikuti kata yang pertama, bukan kata yang kedua, bukan al-jami'ah. Nah, itu untuk penjelasan ketika idofah eh, menjadi sebuah mubtada, maka khobarnya harus mengikuti pertama. Dan ciri-cirinya untuk yang khobar itu diakhiri dengan eh, tanwin karena merupakan nakiroh, tidak terdapat al. Nah, ini kabirun, wasiun, maftuhun. Ada tanwin semua. Dommatain. Dommatain. Di sini juga sama dommatain. Nah, maka ketika melihat soal yang tadi, ismul mudarrisi ini sebuah idofah yang menjadi mubtada. Ismul mudarrisi nama pengajar siapa kira-kira? Maka di sini menjadi khobar. Hamid ini menjadi khobar Hamid. Nah, Hamid ini ketika menjadi khobar karena nakiro, maka apa yang sesuai harus di tanwin berupa dommatain. Maka yang sesuai adalah jawaban yang pertama. Nah, mungkin ini juga masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Hadza masjidun wa hadhihi. Nah, mungkin kita review sedikit. Nah, di minggu kemarin sudah jelaskan hadza sama zalika, hadhihi sama tilka. Bedanya apa? Bedanya di mudzakkar dan muannas. Ini mudzakkar, ini muannas. Ketika ada hadhihi maka seharusnya yang memiliki ciri-ciri tak marbutoh. Itu untuk isim isyarah yang mudzakkar dan muannas. Mungkin kita lihat soalnya. Hadza masjiduna. Masjid ini masjid. Nah, ini mudzakkar. Wa hadhihi karena hadhihi ini merupakan untuk isim isyarah yang muannas, maka kita cari kira-kira jawaban yang memiliki ciri tak marbutah itu apa? Yaitu yang ketiga, madrasatun. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya. Dzalika itu untuk mudzakkar, syari'un. Ini jalan, watilka ini kira-kira itu. Dzalika itu jalan, watilka itu dan itu. Nah, di sini jawabannya yang kira-kira memiliki ciri-ciri eh, muannas yang mana? Maka yang lebih sesuai adalah aja jamiatun.
Dzalika syar'un wa tilka jami'atun. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan mudzakkar dan muannas. Nah, al-baitu karena di sini berupa mubtada khobar, yang mana mubtada khobarnya itu yang merupakan satu kata, yang bukan berupa yang idofah, ya, bukan berupa idofah. Itu yang memiliki makna al-baitu qoribun. Al-baitu qoribun, rumah itu dekat. Awal jami'atu. Nah, karena jami'ah ini berupa muannas, maka mubtada'nya berupa muannas, maka khabarnya harus mengikuti juga, mengikuti kaidah muannasnya. Maka dari segi jawaban yang lebih sesuai adalah qaribatun, ditambahkan tak marbutoh di belakangnya. Aidon, juga ada kata aidon juga. Al-baitu qaribun wal jami'atu qaribatun aidon. Nah, terus selanjutnya Mahmudun maridun titik-titik fil mustasfa al-an. Nah, di sini ada kata Mahmud. Mahmud itu nama orang. Nama orang itu biasanya untuk orang yang ketiga. Nah, di sini untuk domir yang sesuai kira-kira apa? Kalau anak itu saya, hiyah itu untuk dia perempuan, hunna untuk dia tapi banyak, dia perempuan yang banyak, huwa itu untuk dia laki-laki. Nah, di sini di soalnya Mahmud ini adalah seorang laki-laki, dia yang laki-laki. Kira-kira jawaban yang sesuai adalah yang keempat. Mahmud maridun huwa fil mustashfa al-an. Mahmud sakit, dia di rumah sakit sekarang. Nah, terus selanjutnya ini mungkin pembahasan baru. Ini bisa disebut dengan al-dhoraf. Al-kursiyu kursi di depan apa ini kira-kira? Al-faslu, al-fasli, al-fasla. Nah, itu apa kira-kira jawabannya? Mungkin sebelumnya kita masuk ke pembahasan terlebih dahulu. Nah, di sini ada itu disebut dengan dzaraf. Dzaraf itu banyak macamnya. Ada qabla, ba'da, ghaira, duna, amama, wara'a, khalfa. Qabla itu sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna tanpa, amama di depan, wara belakang, khalfa di belakang, dan fauqa di atas, tahta di bawah, janibah di samping, haula di sekitar, kullah di setiap, ma'ah bersama, indah ketika, bainah di antara. Ini ada artinya. Mungkin kita masuk kepada contohnya. Sini misalkan adhabu qabla naumi. Ajlisu amamal kursiyyi akumu janibal madrasati aktubu wara'al maktabi. Nah, sebenarnya dhuruf ini cara kerjanya itu sama seperti harfu jar. Jadi, ketika isim, ketika sebuah isim didahului oleh salah satu huruf dhuruf, nah, salah satunya, maka di akhirnya wajib di kasroh. Amamal kursiyyi janibal madrasati wara'al maktabi. Nah, itu wajib di kasroh di akhir katanya. Jika didahului oleh salah satu dhuruf. Maka ketika melihat soal yang ini, al-kursiyyu amamal, nah, karena amama itu merupakan huruf dhuruf, maka jawaban yang sesuai adalah amamal fasli. Maka jawaban yang sesuai adalah yang kedua. Terus selanjutnya, jalasa at-talibu wara'a. Nah, ini masih bersaitan dengan yang sebelumnya. Karena dhuruf itu sama cara kerja dengan huruf jar, maka wajib di kasroh di akhir katanya. Maka jawabannya adalah al-kursiyyi. Nah, jawabannya adalah yang pertama. Jalasa at-talibu wara'al kursiyyi. Seperti itu. Mungkin ini adalah pembahasan untuk qawaid yang kedua. Dan selanjutnya akan masuk kepada qawaid yang ketiga di minggu depan. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang qawaid
pada APT yang kedua kali ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang dijelaskan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.